Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau berdoa Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Dia bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan yang selalu bersama kami, oh Kau yang selalu mencukupkan, Kau yang selalu menyediakan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Selalu bersamaku, selalu di dalamku, Tuhan. Haleluya. Kau selalu bersama kami, selalu pedulikan kami, Tuhan. Kau yang cukupkan, Kau yang sediakan, Kau yang beri kelegaan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar,
Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Dia bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Dia dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Kita bersyukur di tahun 2023 ini kita sudah melangkah beberapa hari. Kita percaya dengan langkah pertama kita dengan takut akan Tuhan. Kita percaya tahun 2023 ini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan ketika kita masuk di tahun 2023 ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan ketika kita sudah melangkah tahun 2023 ini. Percayalah, apapun yang engkau lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Saudaraku, pagi hari ini kita masuk dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Sebagai manusia biasa yang kita masih hidup dalam dunia ini, tentu kita semua tidak akan pernah lepas dari yang dikatakan persoalan hidup atau masalah kehidupan. Problem, bahkan kesulitan itu terus menghantui kita, bahkan mungkin itu akan membawa kita untuk melemahkan kita. Bahkan ketika kita menjadi orang percaya pun, sekalipun kita orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita menjadi anak Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, dari semuanya itu, persoalan hidup, masalah, problem, itu tidak akan pernah lepas dari masalah kehidupan kita untuk ke depan ini. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang dekat kepada Tuhan, sebagai orang yang takut kepada Tuhan, Dia akan memberikan
kemampuan, kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengatasi ataupun untuk menghadapi persoalan hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, persoalan tetap memang masih ada sampai hari ini. Tetapi Tuhan akan membawa kita melewati semuanya itu. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat Mazmur 121 ayat 1 dikatakan di sana, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudaraku, penulis ayat ini yang dikatakan Daud, saudara dikasih Tuhan, pemazmur, ternyata dia pun mengalami problem, dia pun mengalami masalah, dia pun mengalami yang dikatakan kesulitan dalam hidupnya. Saudaraku, kalau kita melihat dalam Mazmur ini, dia sudah berkata, dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya bahwa penulis ayat ini betul-betul mengalami masalah. Penulis pemazmur ini betul-betul mengalami problem di dalam kehidupannya dia. Di dalam ayat 1 dikatakan, sepertinya dia mencari pertolongan untuk menyelesaikan persoalan hidup yang dihadapinya. Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, tapi tidak menemukan pertolongan dan tidak menemukan jalan keluar untuk lepas dari persoalan yang dihadapinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini seberapa banyak di antara kita yang mengalami masalah, yang mengalami persoalan, yang mengalami mungkin kesulitan kehidupan saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan kita sudah seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, mencari pertolongan, mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung, tapi dia tidak menemukannya. Begitupun mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita sudah mencari pertolongan kemana saja, tetapi kita tidak menemukan pertolongan yang sanggup menolong saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan untuk pagi hari ini, jangan pernah putus asa, jangan pernah panik, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasanya yang sanggup menolong kita. Sekalipun kita di tengah-tengah permasalahan, sekalipun kita di tengah-tengah problem, Tuhan masih sanggup menolong, Tuhan masih sanggup memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatasinya itu. Saudaraku, Daud tidak pernah putus asa. Dia tetap percaya, dia tetap memandang kepada Tuhan, dan bahkan dia semakin dekat sama Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan, dan dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dia terus dekat dan melekat kepada Tuhan sampai dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terbukti ketika Daud melangkah menuju perjalanan yang dikatakan ziarah atau ibadah ke Yerusalem. Di tengah-tengah perjalanannya itu yang menuju ke Yerusalem, Tuhan membuka matanya, Tuhan membuka hatinya, menyampaikan sesuatu kepada dia untuk tetap memandang kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Ketika dia memandang kepada Tuhan, dia mendapatkan pertolongan. Dia menemukan pertolongan hanya dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud katakan di dalam Mazmur pasal 121 ayat 2, jelas dikatakan sana, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap ada di dalam kehidupannya. Begitupun kepada kita, saudara yang dikasih Tuhan. Begitupun kepada saudara dan saya, pertolongan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menjadi penolong dalam hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dalam masalah. Tuhan akan menyertai kita dalam masalah yang kita hadapi. Apapun problemmu, apapun masalahmu, Tuhan pasti ada di sana untuk menyertai kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, bahkan untuk menolong kita. Itulah sebabnya Tuhan berfirman dalam ayat 3 dan seterusnya dikatakan di sana,
Tuhan tak akan membiarkan kakimu goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, goyah. Tuhan akan menguatkan kaki kita untuk kita melangkah. Bahkan dikatakan Dia adalah penjaga kita. Penjaga kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan itu dikatakan tidak terlelap. Sungguh tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga saudara dan saya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Sekali lagi dikatakan matahari tidak menyakiti engkau. Iya, matahari bahkan dia memberikan kepada kita untuk membuat tubuh kita sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan dan Dia tidak akan pernah menyakiti kita. Bahkan dikatakan bulan pun akan diberikan kepada kita untuk memberikan terang kepada kita ketika kita pada malam hari ini berjalan, saudara dikasih Tuhan. Ketika kita malam hari berjalan, Tuhan akan memberikan terang kepada kita untuk kita bisa melangkah berjalan. Sesuatu yang dikasih Tuhan, Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Benar apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan merancangkan kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan pertolongan kepada kita. Bahkan dikatakan Dia Tuhan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan menjaga saudara dan saya terhadap segala kecelakaan. Dia juga akan menjaga nyawa kita, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, begitupun kepada kita untuk pagi hari ini. Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu membantu kita dalam menyelesaikan masalah ataupun problem yang kita hadapi. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dalam setiap masalah yang kita hadapi, tapi pasti memberikan kemampuan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi saat-saat ini. Saudara dikasih Tuhan, sebab dikatakan bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 100 ayat 5. Mazmur pasal 100 ayat 5 dikatakan di sana, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jelas apa yang dikatakan di sana bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita tinggikan, itu sangat baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya sampai kepada keturunan kita, saudara dikasih Tuhan. Kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan terus ada sampai hari ini. Itulah sebabnya kita tetap percaya kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, memandang kepada Tuhan, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan tetap ada sampai hari ini dan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, yang terus mengasihi kita. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Untuk tahun 2023 ini, lebih dekatlah kepada Tuhan. Kita bersyukur semua atas kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan
dalam setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kami boleh melewati tahun 2022 dan kami masuk di tahun 2023. Tentu kami melangkah bersama Tuhan. Kami percaya untuk tahun ini menjadi tahun berkat untuk kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tahun ini tahun penyertaan Tuhan. Tahun ini tahun yang Tuhan berikan kepada kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, diberkati kami semua, dan kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.